Walaupun cuma sedikit, tapi makan dulu. Bukan bisa main dulu lah, kesini saya makan. Ingat, beda. Sekarang makanan gitu. Waktu sholat datang. Usai mau tinggalkan makanan ini begitu saja, baru saya di sholat. Atau kau usai mencicipi sedikit, rezeki yang Allah kasih nih. Peraturan, rezeki yang kau cari satu hari ini. Jadi Bang, konsep makan ini kan makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah ini dalam beda kasus gini nih, pas atau mau makan gini Bang, makanan sudah hidangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makan dulu, makan suara. Ketemu belum sonto ini Bang, kalau habis tadi. Abang kasih persepit lah ini antara makan menikmati ini atau makan mencicipi. Mau makan mencicipi, yang penting makan dulu, makan. Bahasa makan. Syarat saja begitu, syarat. Kita semua syarat, kamu apa? Jadi makanya orang tua dulu sembunyikan hadis di dalam kebiasaan. Iya, makanya dalam. Jadi kalau soal Allah Akbar, cicipi dulu sedikit persyarat. Mungkin beda kok KBBI. Baru kasih bikin batul dia. Perbedaan di situ kah, Bang? Bukan, Jadi makan dalam konteks yang mencicipi dia namanya makan. Rasulullah saya bilang mencicipi dia makan. Sederhana. Namanya rezeki itu saya boleh ditolak. Jangan tolak. Makan. Biar dulu. Saya bisa. Setan datang. Kan bisa ditutupi, Bang. Walaupun saya tutupi. Kalau tutup Makanan yang dibiarkan itu berarti kau menolak rezeki daripada Allah. kadang tertolak. Kata orang tutup. Kalau beta dua Kata hal menghadap Allah, kata mengucapkan syukur. apakah paling nanti sholat bisa usul? Paling bisa kan kalau sholat usul. Malaikat pencabutnya. Allahu Akbar. Ini. Ya. Nah, nih, nah, itu di tengah itu malaikat pencabutnya. Bisa usul dalam sholat. Kita punya abang rekam sini kita jelaskan Pak. Orang langit Ini maaf sebelumnya. Abang tadi bicara itu konteks dengan dia punya istri, ya kan? Ente bicaranya universal, luas. Yang kita mau bilang begini Bang, ini ke abang dulu pertama. Kalau pas posisi makan itu kan setidaknya kan istri dia bisa pahami atau suami dia bisa pahami. Dia kau jam makan jam berapa dengan waktu sholat jam berapa. Kan begitu, atau bisa paham gitu. Ya mau apa maksudnya kan dalam rumah tangga tiba-tiba Bukan beta maksud rumah tangga. Kalau beta, ya beta diajarkan begitu. Sabar, sebelum saya lanjut kita kasih contoh. Berbuka dalam puasa. Usia dahulu ya Pak. buka puasa. Buka puasa kan rezeki suara. Berbuka dalam puasa kan lebih haram. Oh, maunya buka puasa di bulan puasa. Mau bulan puasa kan sih mau sampai mau puasa sunat kan? Iya, sih maunya sebentar bulan puasa. Kalau beta rezeki itu utama. Udah jangan berantem, saya jelaskan buat abang-abang dan kakak-kakak. Konteksnya beda lah, Bang. Maaf, konteksnya beda lah. Nah, Konteks puasa dan konteks istri itu sebagai suami juga, ketika ketemu mau makan itu, contoh ketemu pulang capek kerjain Bang, itu ketemu makan. Kata kan bisa tahu zuhur waktunya kapan, asar waktunya kapan, maghrib kapan dan sebagainya. Iya. Usahakan ketemu ini bisa mengkanter ketemu diri makan di jam yang waktu bukan dengan sholat. Sekarang ini jangan cerita begitu. Sekarang ini yang terjadi yang dong kasih contoh ini, yang terjadi ini sekarang begini, makanan di muka, waktu sholat tiba, buka tinggal kamu makan dulu. Kalau Ini konteks yang sama ini. kita jelaskan begini Bang, kalau waktu sholat di luar Jumat di luar Jumat. Sebagai Jumat. Di luar Jumat. Kalau waktu sholat contohnya di luar Jumat, lanjut dimakan. Lanjut harus makan. Karena rezeki konsep rezeki. Kalau dulu Jumat harus ditunda. Sedangkan kasus yang pernah Abang Sandi paparkan di grup itu. Beta kasih cerita juga, beta cerita lagi. Kita lanjut dulu kan ini mau pot. Ini masalah Ini apa? Uwais Al-Qarni lagi bicara, dengar. Ini orang langit ngomong dulu kan. Kalau posisi Di luar Jumat. Kalau di luar Jumat, contohnya abang pulang kerja nih, abang taruhlah 12:30 lah, 12 menit sedikit, tapi belum waktu turun. Nah, Papa lapar sediakan makanan dong. Tapi jangan akal-akal juga. Tata sediakan makanan dong. Ini Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, makan Bang, makan. Kalau kita makan, nah beda lagi dengan waktu Jumat kan mesti beda. Tapi kalau konteksnya hidangkan sudah makan ini satu suap makan ke satu suap Allah Akbar Jumat bagaimana itu? Kas tinggal. Kalau Jumat itu kita harus sadar diri. Oh, berarti kata manage. Ini atur. Pagi, oh ini hari
Oh, ada Jumat. Nah, iya. Makan jam Tapi kan manusia tampaknya lupa. Ini Dam. konteksnya. Manusia tampaknya lupa tiba-tiba. Oh, iya Jumat kah hari ini? Dihadapkan dengan satu waktu, dua permasalahannya gini, mau entah itu Jumat kah, mau entah itu Fardu, ini diumpamakan kayak dia bilang tadi. Oke. Dua konteks disamakan dalam satu waktu gitu. Kalau Makanan dan sholat. Jadi pas abang dan Ini kami itu rumah. Saatnya wudhu, beta datang. Assalamualaikum bang Ana nih. Ini ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beta bisa tunda beta pun sholat, beta layani tamu. Karena Rasulullah bilang, Bukan tamu ini. di kan datang, mungkin makanan datang. Nah, iya maksud beta jelasin terhidang. Apalagi ini di hadapan di waktu di Abi. satu waktu Ah. di hadapan Abi. dua bersama. Abi. Ya. Abi, Ah. dengar. Kalau masuk bilang tamu, ada juga hak dan kewajiban tamu itu kan harus perhatikan. tak tahu diri lah Jangan tamu itu. bertamu di waktu jam-jam Jangan. sholat. Kak, ini konteksnya. salah. Begini, ini konteksnya apabila dua waktu, dua konteks dihadapkan dalam satu waktu. Kalau dia masuk dalam Beta kalau Abi datang mau sembahyang begitu, main Jumat, lempar ten. kalau seandainya sholat, Dibolehkan. 5 tamu itu wajib hukumnya. Ya. Iya tuh. Nah. Berarti bisa tunda sholat. Bisa sebentar bisa. Makan? Makan. Bisa tunda sholat. Itu udah bisa. Aman, kita minta kuat. Kecuali Jumat. Jumat itu beda. Itu karena kalau Jumat atau makan ya pas orang mau sama Jumat itu kafir. Ya, itu betul. Bikin-bikin. Sudah habis. Iya, Ulang. iya, oke. Sudah. Selesai kan? Oke, so apa? Selesai bahas kita. Itu Jadi Dua. untuk fardu tunda masih bisa sholat, ditunda. kecuali dua. Lalu abang bilang tadi ini pas mau sholat terus tiba-tiba ada tamu. Jumat kalau makan terlambat itu akal-akal. Oke, kesimpulannya begitu kira-kira. Ini misalkan salah satu contoh. Iya kan? Ih, ini mau lanjut. Orang Wah. Allah Akbar ini. Ah. Assalamualaikum. Nah, ini konteks ini terima tamu. Atau saya tahu Ada. dia punya keperluan apa. Dia datang Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu belum terbilang nih. Hmm. Tamu datang. Apakah tamu mau tetap sholat atau terima tamu? Pasti beda terima tamu. Karena tamu saya tahu dia punya keperluan apa. Terima tapi mungkin tidak melayani itu apa? Masuk. Sebatas Gini, terima kalau dulu. beta toh. kalau beta pribadi, assalamualaikum. Ya sepuluh. Yang pertama jangan pernah suruh bini buka pintu untuk tamu. Betul. Jangan pernah. Iya, betul, Karena itu setuju. atau hindari yang sampai mantan yang datang. Oh, iya. Toh? Yang pertama. Yang kedua, kalau mau sebelum Itu rukus tambah ada panjang. tamu datang, bang caranya Waalaikumsalam jangan pernah tanya tamu ada keperluan apa sebenarnya. Yang harus diajarkan begitu. Jangan pernah tanyakan tamu ketika dia masuk, mana ada perlu apa. Tapi persilakan dia masuk. Persilakan dia masuk kalau ada Barang makanan itu tidak silakan waktu dia sholat masuk. sudah tutup. Sampai 3 hari, Dam. Iya kan waktu sholat ini bang, memang yang sebaiknya kan sholat Di awal waktu. laki-laki itu bukan di rumah, Di masjid. Nah, lalu kalau seandainya kata di masjid orang datang tamu sini, mana itu baterai dari dalam. Papa ada di masjid. Tapi kalau ikut Rasulullah lagi, Tak pernah sama di rumah bang, tak pernah sama di rumah. betul. Yang paling bilang konteks tadi, istri sih boleh buka pintu kecuali suami. Iya kan? Jangan timbul fitnah. Tapi kalau konteks begitu, iya kan? Konteks terima tamu ini mesti ada anak kecil yang datang bersama tamu itu apabila tamu laki-laki. Oh ini menemani. Minimani, saya boleh sendiri kan? Walaupun itu ketemu saudara kandung. Terus jam pulang kan itu ngomong. Betul gak saya? Walaupun itu ketemu saudara kandung. Sabar, beta potong. Beta punya hak bicara. 30 Dia datang ini mau menyampaikan bahwa mama papa ada mati. Berarti Iya kan tentang tadi maksud bang. itu sudah berarti dia ini dia batu teriak di oh sana. Maksudnya begini. Itu konteks. Assalamualaikum, abang di masjid ini. Si istri atau si anak nyahut dari dalam. Bapak ada di sholat di masjid. Iya. Tunggu dulu. Iya kak, tunggu. Karena dia bukan muhrim untuk masuk ke dalam rumah. Betul, bukan murid masuk rumah. Tapi kenyataan itu konteks itu di zaman Nabi. Di zaman sekarang itu sudah ada. Konteks itu. Iya, memang kalau abang tarik ke zaman sekarang memang serah. Itu sudah. Assalamualaikum pun dalam kamar. Dah, sabar. Ini beta mau tanya, ini amanah Al-Qur'an memang apa budaya Bukan orang? amanah Al-Quran. Dengar Bukan sini. amanah. Bukan, soal itu. Ini beta mau tanya kamu orang. Nanti beta cerita. Ini pertanyaannya, apakah nanti ini amanah Al-Qur'an? Apakah ini memang budaya orang Arab? Jadi
Dalam bilang bahwa hak tamu itu kayak sampai assalamualaikum masuk jam boleh tanya dia perluan apa. Tamu itu dia punya hak selama 3 hari itu dia bisa tinggal di rumah itu. Iya, betul. 3 hari dia makan minum, kasih dia makan minum. Mas 3 hari baru kamu boleh tanya itu dia mau tidur kamu apa pakai apa kamu layani dia itu selama 3 hari. Itu beta saya tahu itu memang amanah Al-Qur'an. Ada Itu memang kisah. Itu amanah. kisah Ada kan di beta zaman Rasul. pernah lihat video. Ada kisah sahabat Rasul. Itu 3 hari itu dia. Itu dari kisah sahabat Rasul yang kala itu ada seorang sahabat Rasul. Berarti hadis lagi kan? Setiap dia datang di musyawarah Rasul atau di majelis Rasul itu, dia datang paling terlambat. Tapi Rasul juluki dia ahli surga pada saat dia salam kepada Tapi Rasul. tunggu dulu, Abang, dan dilanjut kita tanya memang amanah Al-Qur'an apa budaya orang? itu Itu adab. ada Ada. Nah, jadi 3 hari itu. dia bingung. Atas 3 hari. Kenapa Sama Rasul? sendiri, Kak. Iya. Beri dia sebagai ahli surga. Terus dia belajar, dia ikuti dia punya teman sahabat itu. Dia bertamu selama 3 hari. Hari pertama setiap amal yang dia lakukan dia ikut. Hari kedua pun sama sampai hari ketiga dia bingung. Amalan apa sampai Rasulullah itu juluki saya ahli surga gitu. Baru dia cerita ada satu amalan yang dia pernah kerjakan si sahabat ini. Karena dia tahu batas bertamu cuma 3 hari di rumah. Tapi bukan di kos-kosan ke ketemu rumah. Kita pun mati. Mau datang kos. Rumah, kalau kos-kosan terboleh. Langsung dalam kamar. Langsung dalam kamar. Tapi Iya. bisa di luar. Makanya lu datang di luar. Iya. Begitu. Yang penting begini. Tapi kos-kosan juga beta kira Rasulullah mengatur itu Karena bagaimana adabnya? Rasulullah saya kos-kosan. Maksudnya begini, ketong Rasulullah kaya banget bikin kos-kosan nih. tahu. Ada dan Ada. istiadat. Terus hari. yang 3 hari. terima tamu, tapi juga harus tahu adab, ya kan? Tamu itu ketika dia datang jangan pernah menanyakan keperluan dia. Yang pertama 3 Jangan pernah hari. mengusir. Servis Kalau tamu, bukan, servis kalau macam bukan. raja. sahabat Rasulullah itu begini, ketika Rasulullah mau makan itu datang sahabat Rasulullah kalau ada suruh datangkan Rasulullah suruh makan dulu makan dulu baru dia pulang. Makan Si dulu bisa, satu dulu. si boleh, tuan lu masih ngusir. Belum sampai 3 hari dah kata orang ini. Tiga hari. Begini alam di sini juga. Jadi begini, dua konteks tadi itu yang diajarkan ketemu punya orang tua dan guru, iya kan? Dahulukan tamu dan dahulukan rezeki yang ada di depan. Sholat bisa ditunda. Itu setuju dulu konsen. Balik. Habis setuju. Biasanya masih banyak sanggahan. Nah, itu Setuju di. Sangga banding di. Yang pertama tamu tahu diri. Tunggu dulu, beta tanya kamu orang ini. Beta saat makanin dulu ini satu frekuensi mazhab sama kah beda nih? Sampai kalau Abi ini kan pakai mazhab Syafi'i. Safi, oke, Abang Hambali kan? Acara ada, kita hamdan. Jadi begini maksudnya gini, betul kayak idam tuh belajar lagi sehari Hamdan. Belajarlah, kajilah dari 4 mazhab supaya saya ada bertentangan. Ingat, suatu hadis yang diturunkan atau ayat yang diturunkan Allah atau hadis atau ucapan Rasulullah. Apakah diperbolehkan kolaborasi mazhab? Apa memilih salah satu? Zaman Kolaborasi. itu sesuai ada kisah di zaman itu. Kolaborasi. Al-Quran yang Allah turunkan sesuai ada apa di situ di zaman itu. Iya. Kita bilang para abang, kita bilang para abang. Itu tidak konteks ya. Benar. Ya kan? Sebenarnya tidak ada pertentangan dengan mazhab. Satu mazhab yang lain itu melengkapi. Tapi dia bertentangan dengan makanan di sholat tadi. Ini yang kita setuju. Ini manusia. Ini macam apa? Jadi begini, jadi Betul dalam manusia, Al-Quran, dia kan dipelajari. dalam Al-Quran namanya asbabun nuzul. Sebab Dalam diturunkan hadis ayat. namanya Asbabul khuruj. huruz. Nah, asbabul khuruj ini yang bilang tadi sebab-sebab munculnya hadis itu. Iya. Nah, tapi Islam ini dia konteksnya di zaman dulu, zaman sekarang itu sama. Sama, dia merujuk kepada itu. Iya, menuju ke situ. Masalah memuliakan tamu itu jelas. Kamu adalah raja. Pokoknya kalau mau sholat Ini sama begini, ini. makanan datang itu. Kecuali bukan waktu-waktu yang memang Allah tentukan ya. Kayak Jumat, itu waktunya memang tak bisa ulang, tak bisa hukumnya masbuk itu. Kan Jumat ada hukum masbuk di situ. Tetap harus jalan. Tetap sedikit pun ada yang masuk. Hah? Ada yang masuk. Iya mungkin wallahu alam dia, tapi sebenarnya lebih masbuk. Boleh. Lalu Kalau memang sudah lewat dia punya 1 rakaat, sebaiknya tunggu untuk kerjakan doa. ada Bang. Kalau terada. Terada. Nah, terus
Sama Itu kalau sholat. Jumat atau Jumat, kalau ketinggalan satu rakaat, ya kan? Masbuk. Itu masuk, kita bisa ulangi. Banyak bilang tak boleh masbuk. Sekarang bisa masbuk. Kita bilang yang tak boleh masbuk ini dalam arti kita berusaha untuk tak boleh masbuk sebenarnya. Iya. Tapi ketika ketemu ini ada punya uzur, contoh bapak musafir ini dari jalan ini, contohnya satu kampung tuh, apa masih jauh. Nah otomatis ketemu bisa percepat datang pulang untuk mendapatkan sholat atau ketemu tempo gitu. Tapi kalaupun ada uzur di rumah, contohnya mungkin orang tua sakit ke apa kan begitu, ada uzur itu. Uzur itu secara syar'i begitu. Nah, ketika ketemu sampai ke sana itu sudah habis khutbah, tapi ketemu mendapati apa? Masih rakaat pertama, itu masih mendapatkan pahala. Tapi hilang makna dari khutbah tadi. Karena sudah 80 rakaat. Iya, orang itu tentang sedangkan. Tapi Iya. sholatnya dapat. Sholat. Tapi kalau ketemu datang begini orang tahiyat, duhur. Waktu ujungnya duhur dia. Ganti lagi dua. Duhur, dia harus duhur. Nah, sekarang kita tanya apa nih? Makanan tetap harus makan, Bang. Walaupun Jumat. Kalau Jumat ada harus beda lain. Walaupun Ya, Jumat. karena Jumat itu dia punya ayat sendiri itu. Oke. Nah, itu ayat jelas itu. Sekarang Allazina amanu wa sekarang jahadu siapa? bis-salami Sekarang wal paling setuju Jumat. kalau makanan dan sholat ini sama-sama yang nilainya tinggi. Mm-mm. Mana yang lebih Kalau sudah dihidangkan makan. sudah dihidangkan makanan itu dari sholat. Mm-mm. Bayangkan di Abi stop main HP. Paling cari di mana justru apa? Tapi Sabar. ingat-ingat juga yang hidangkan makanan kan di waktu sholat. Sabar nih, juga. dengar. Menurut Idam, Iya sudah kita paham. menurut Idam, Imam Google sudah. itu